Saya Sabrina Safira Putri dari kelompok 1 biokimia si enzim. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Yang ketiga, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Yang empat, pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Yang lima, pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Yang enam, pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Definisi enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivitas. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain disebut produk. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme. Fungsi dan cara enzim. Fungsi enzim yang pertama, pencernaan makanan di mana molekul nutrisi yang besar seperti protein, karbohidrat, dan lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Yang kedua, konservasi atau transformasi energi kimia, konstruksi makromolekul seluler dari prekursor yang lebih kecil. Yang ketiga, setiap sel di tubuh mengandung DNA. Yang keempat, setiap sel membelah DNA perlu disalin. Enzim membantu proses ini dengan melepaskan gulungan DNA dan menyalin informasi. Cara kerja enzim adalah enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut istilah substrat. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Ada dua molekul cara kerja enzim. Pada model gembok dan kucing atau log and key, situs aktif disebut dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Sementara di model induced fit atau kecocokan yang terinduksi, situs aktif dan media tidak cocok satu sama lain tetapi keduanya mengubah bentuknya agar terhubung. Faktor pengaruh aktivitas enzim. Yang pertama ada suhu. Enzim bekerja baik pada suhu optimum. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Pada suhu rendah, molekul enzim dan substrat bergerak bertahan dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulai reaksi. Yang kedua ada pH atau derajat keasaman. Faktor berikutnya yang mempengaruhi aktivitas enzim ada pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6-8, namun terhadap beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja di optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Faktor pengaruh aktivitas enzim yang berikutnya adalah yang nomor 3, konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzimatik meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Yang keempat ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzimatik berbanding lurus, artinya laju reaksi enzimatik akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Faktor-faktor pengaruh aktivitas enzim. Yang kelima ada aktifaktor. Zat pengaruh seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim, contohnya logam alkali tanah, CO, magnesium, Mn, dan klor. Yang keenam ada inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Senyawa ini menyebabkan aktivitas enzim terganggu sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Yang pertama ada pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Saya akan menjelaskannya. Sedangkan dengan adanya peningkatan suhu, reaksi enzim yang dikatalisis akan meningkat pula.
Ketika terjadi peningkatan suhu yang melampaui batas tertentu, maka enzim menjadi tidak stabil lagi dan laju reaksi menurun. Setiap enzim memiliki aktivitas maksimal pada suhu tertentu, akibatnya terjadi denaturasi, ikatan kimia menjadi putus dan enzim kehilangan bentuk spesifik. Kemudian pada umumnya enzim memiliki struktur ion yang tergantung pada pH dan terjadinya denaturasi enzim disebabkan karena tinggi atau rendahnya pH akan menyebabkan ionisasi pada sisi aktivitas enzim. Ionisasi pada substrat atau akan mempengaruhi konformasi enzim dan substrat, sehingga akan berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Aktivitas setiap enzim berada pada daerah stabilitas pH optimal. Alat dan uji yang akan digunakan yang pertama pipet tetes, yang kedua ada pipet ukur 5 mili, yang ketiga pipet volume, yang keempat beker gelas, yang kelima ada water bottle. Bahan-bahan dan reagen yaitu untuk reagennya ada larutan gugur 1% dan larutan NaCl 0,9%. Untuk bahannya larutan enzim amilase atau air liur yang diencerkan dengan NaCl 0,9% dengan perbandingan 1/9 dan larutan amilam 1%. Kerjanya yang pertama, siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 mili larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Lalu siapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 0,5 mili larutan enzim amilase. Lalu pasangkan setiap tabung amilum dengan 1 tabung larutan enzim. Masukkan pasangan pertama ke dalam gelas kimia yang berisi enzim, pasangan kedua pada suhu kamar dan pasangan ketiga pada suhu 100 Celcius. Biarkan tiap pasangan pada suhu yang telah ditentukan selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit, tuangkan larutan amilum ke dalam larutan berisi enzim, lalu campurkan dengan baik dan pertahankan pada suhu-suhu yang masing-masing. Bersama dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya. Setiap 1 menit, ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan gugur 1% sebanyak 2 tetes. Lalu amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu berarti positif, selain warna tersebut berarti negatif. Lakukan percobaan nomor 7 sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap-tiap campuran. Ada pengaruh aktivitas enzim pada pH enzim. Laju reaksi kimia atau aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh struktur enzim, atau dengan kata lain perubahan dalam struktur enzim dipengaruhi laju reaksi. Ketika pH perubahan yang tertentu, itu mengarah ke perubahan dalam bentuk enzim. Tidak hanya pada enzim, tingkat pH juga dapat mempengaruhi sifat kekuatan dan bentuk substrat. Dalam kisaran pH yang sempit, perubahan bentuk struktur dari enzim dan substrat mungkin tersebar, tapi untuk perubahan yang signifikan dalam tingkat pH enzim dan substrat dapat mengalami denaturasi. Dalam kasus tersebut, mereka tidak dapat mengidentifikasi satu sama lain. Akibatnya tidak akan ada reaksi seperti itu. Ini alasan mengapa pH mempengaruhi aktivitas enzim. Untuk tujuannya untuk membuktikan bahwa inhibitor dapat mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatik. Untuk alat-alat yang dibutuhkan ada pipet tetes, ada pipet ukur 5 mili, dan pipet volume. Reagen dan bahan yang dibutuhkan ada reagennya yang dibutuhkan ada aseton, larutan gugur 1%, larutan akno 2%, larutan PB asetan 2%, larutan NaCl 0,9%, sedangkan bahannya larutan enzim amilase atau air liur yang diajarkan dengan NaCl 0,9%,
dengan perbandingan 1/9 dan larutan amilum 1%. Untuk cara kerjanya, yang pertama siapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Lalu siapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Pada tabung pertama, masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes aseton. Tabung kedua, masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes aknol 2%. Sedangkan tabung ketiga, masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes PB asetat 2%. Dan tabung keempat, 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes NaCl 0,9%. Yang ketiga, pasangkan biar tabung amilum dengan 1 tabung larutan enzim. Yang keempat, tuangkanlah larutan amilum ke tabung yang berisi enzim, campur dengan baik. Yang kelima, bersama dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera cetak. Yang keenam, setiap 1 menit ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan glucol 1% sebanyak 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu berarti positif, selain warna tersebut berarti negatif. Lakukan percobaan nomor 5 sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Yang ke-9, catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada titik. Yang keempat, ada pengaruh konsentrasi terhadap aktivitas enzim. Pada konsentrasi yang tetap dalam kualitas tertentu, laju suatu reaksi enzimatik meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Hal ini berarti makin banyak enzim sampai batas waktu tertentu. Makin banyak substrat yang terkonversi karena makin tinggi aktivitas enzim. Tujuannya pada uji tersebut membuktikan bahwa reaksi enzim akan dipengaruhi konsentrasi apakah akan meningkat atau menurun. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada beker gelas, pipet tetes, stopwatch, pipet volume, gelas ukur, dan rak tabung. Bahan dan reaksi yang dibutuhkan ada substrat atau amilum 1%, enzim saliva yang dihancurkan, perbandingan 1/9 dengan NaCl 0,9%, aqueous dan lugol atau iodium 1%. Siapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering, masukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Yang kedua, siapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Pada tabung pertama, masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes aseton. Tabung kedua, masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes aknol 2%. Tabung ketiga, masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes PB asetat. Dan tabung keempat, 0,5 ml larutan enzim amilase dan 3 tetes NaCl 0,9%. Lalu pasangkan tiap tabung amilum dengan 1 tabung larutan enzim. Yang ketiga, tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim, campur dengan baik. Yang keempat, bersama dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya. Yang keempat, bersama dengan bercampurnya antara enzim dan amilum, segera catat waktunya. Yang kelima, setiap 1 menit, ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan glucol 1% sebanyak 2 tetes. Yang keenam, amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu berarti positif, selain warna tersebut berarti negatif. Yang ketujuh, lakukan percobaan nomor 5 sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan negatif pada tiap-tiap campuran. Terima kasih telah menyaksikan.
materi yang saya